Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, mari kita bincang-bincang lagi matematika. Untuk kali ini saya masih ingin membahas matematika prasekolah. Yang saya maksudkan adalah untuk para siswa TK, PAUD, dan juga mungkin rumah-rumah belajar atau taman-taman belajar lainnya. Bagaimana membangun konsep matematika yang memuat logika. Nah, anak-anak itu suka bermain, maka melalui bermain yang memuat belajar matematika. Jadi matematika itu bukan hanya berhitung saja, menghitung, mengenal bilangan 1 sampai 10, menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, bukan hanya itu saja. Tetapi yang utama di dalam matematika itu meletakkan dasar-dasar cara berpikir yang rasional, yang logis, yang masuk akal. Itu dibangun dari sedikit demi sedikit sejak prasekolah. Nah, di prasekolah ini tentu tidak formal, tidak diberikan rumus-rumus, tidak menyelesaikan soal-soal matematika yang secara tulis-menulis, hanya bermain saja. Tetapi para guru TK, guru PAUD, dan rumah-rumah belajar atau taman-taman belajar lainnya, itu harus tahu bagaimana menanamkan konsep-konsep matematika itu, yang dasar itu. Misalnya, matematika itu berkaitan dengan misalnya urutan. Nah, ketika anak-anak bermain, diurutkan yang paling tinggi ke yang lebih rendah, berurutan. Nah, ini ada unsur matematikanya. Yang pertama, kata tinggi itu, lalu anak mengetahui tinggi badan. Mula-mula begitu. Nama tinggi sudah mulai dikenalkan, mengenal tinggi, diurutkan. Diurutkan yang paling tinggi misalnya di depan, kemudian berikutnya, dan seterusnya sampai yang terendah. Nah, yang kedua adalah urutan. Urutan itu adalah bagian dari matematika, mengurutkan. Dan juga di situ sebenarnya sudah terdapat pola di dalam urutan itu, yaitu dari yang tertinggi yang ke yang terendah. Seperti itu, sambil bermain, tetapi guru menggunakan kata-kata kunci yang memang sengaja untuk membangun eh, konsep-konsep matematika. Di samping konsep yang lain yaitu berbahasa dengan benar, lalu dengan hal-hal yang lain bersikap, lalu eh, sikap memenuhi perintah dari guru, sikap patuh, lalu anak-anak juga mengetahui mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, dan tentu saja diminta balik kanan. Ya, lalu ada yang terendah dulu, lalu melihat yang bagian paling tinggi, melihat yang paling rendah, melihat urutan. Hmm. Urutan itu bagian dari matematika. Ingat, matematika itu berkaitan utamanya dengan himpunan dan juga dengan pola-pola. Dan nantinya memang berkaitan dengan fungsi utamanya. Nah, di dalam matematika itu bermain. Ya, misalnya ada benda-benda yang ada itu banyak di pasar atau di toko-toko itu yang meletakkan benda-benda yang warna-warni itu, ya, yang biasanya di rumah tangga punya, ini saya saja punya cucu, ada ya berbagai macam benda yang nanti anak-anak itu memiliki kemampuan mengurutkan yang pertama yang lebih besar dulu yang di bawah, kemudian berikutnya yang
lebih besar, berikutnya terus sampai yang terkecil sampai bagian atasnya. Ini yang utama adalah melatih urutan, mengurutkan dari yang besar, yang perlingkaran paling besar, terus saja ya ditancapkan ke sebuah eh, kayu gitu, terus terurut ya sampai yang terkecil. Nah, membentuk suatu menara. Bagian yang bawah paling besar, yang atas paling kecil juga. Bisa juga kan, para guru juga ini seperti menara. Kalau menara itu ya yang bagian bawah yang besar, bagian atas yang kecil. Kalau terbalik nanti bisa gampang roboh. Ya. Nah, di samping itu keterampilan anak untuk memasukkan lingkaran-lingkaran itu pada batang kayu yang disediakan atau batang permainan yang disediakan itu juga melatih keterampilan fisik. Ya. Karena belajar itu harus memenuhi beberapa hal, yaitu melatih kognisinya, kognitif, pengetahuannya, kemudian afektif yaitu sikapnya, sikap hati-hati, sikap kritis dan sebagainya ini harus dilatih, sikap kreatif, ya bukan hanya sikap dalam sikap jujur, sikap adil, ya juga seperti itu, tapi juga ada sikap teliti, hati-hati, bekerja dengan cermat, ya ini juga suatu sikap. Kemudian terampil, keterampilannya itu tangannya dengan gerak itu bisa terampil memasukkan benda-benda itu ke dalam batang itu. Jadi ada unsur psikomotoriknya. Nah, semuanya para guru harus memperhatikan senantiasa dilihat kemampuannya, mana yang anak-anak yang sudah bisa, mana yang belum. Sehingga perlu ada latihan-latihan terus-menerus sehingga ketiga aspek itu kognitifnya dicapai. Ya, kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan, konsep-konsep mengetahui bahwa yang urutannya ada pola juga, yang besar, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, itu ada pola. Nah, juga banyak sekali alat-alat bermain di sekolah, ya di TK, di PAUD atau di rumah belajar, juga melalui menggambar, juga melalui bernyanyi. Ya, menyanyi juga menyanyi yang ada kaitannya, karena ini topiknya matematika, ya kaitannya dengan matematika. Kalau untuk mata pelajaran yang lain ya nanti menyanyi ada kaitannya dengan pelajaran yang lain, misalnya tentang nasionalisme yang berkaitan dengan cinta pada tanah air, atau tentang eh, apa karakter-karakter yang harus dibangun oleh para siswa. Nah, berkaitan dengan matematika juga ada nyanyian, menyanyi, ya menyanyi anak-anak itu bergembira, nah, gembira sambil belajar ya. Di dalam bermain, bernyanyi itu memuat pelajaran matematika. Tentu saja salah satu contoh adalah yang sederhana itu satu-satu aku sayang ibu. Nah, dan seterusnya itu kita menyanyi seperti itu mengenalkan angka satu, ada dua, ada tiga, ya itu seperti itu yang sederhana-sederhana. Bahkan para guru bisa merancang sendiri, ya, membuat syair, lagu yang kira-kira itu eh, bisa mengajarkan konsep-konsep matematika. Jadi bisa dengan lagu, bisa bernyanyi, bisa bermain, ya bisa eh, di halaman, bisa di dalam ruangan, itu semua. Yang penting adalah diarahkan ke arah belajar matematika, bermain sambil belajar. Nah, sekian saja ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.